是凉薄的让人心伤啊！今日就换个一干二净。Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita pembahasan singkat Donghua World of Immortals. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silakan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Xiao Chen mau ditangkap Yan Qingcheng karena jadi tersangka hilangnya dua kultivator sekte Undying, kala itu si Xiao Chen diselamatin nih sama monster kera 4 lengan. Kata monster kera itu dirinya datang ke tempat tersebut karena dikasih tahu teman-teman Undyingnya Xiao Chen jika Xiao Chen tuh sedang dalam bahaya. Di momen itu Yan Qingcheng yang membiarkan Xiao Chen pergi gitu aja karena dia tak mau berurusan dengan monster kera yang bawa banyak banget bawahan. Beberapa hari kemudian, luka-luka Xiao Chen yang udah sembuh total, si monster kera pun pamit untuk balik ke sarangnya. Setelah itu, Xiao Chen pun dapat info dari teman-teman Undyingnya jika leluhur mereka tahu posisi Lan Nu yang merupakan selama ini dicari-cari Xiao Chen. Rencananya sih Xiao Chen mau meminta tolong kepada beliau supaya mau membantu balik ke alam manusia, karena mereka berdua berasal dari alam bawah dulunya. Beberapa jam kemudian, Xiao Chen yang OTW ke tempat gurun lautan tulang yang katanya sih Lan Nu berada di tempat itu, terlihat jika ada Raja Naga Ungu kecil yang beberapa hari lalu sempat diburu sama aliansi super. Di waktu bersamaan, Xiao Chen juga melihat Dugu sedang memburu Raja Naga kecil itu karena dia pengen ketemu leluhur naga yang konon katanya ada sangkut pautnya dengan Raja Naga kecil tersebut. Si Raja Naga kecil yang saat itu dilindungi sosok perempuan misterius dengan kemampuan memperlambat waktu, dugaan admin si wanita misterius itu sepertinya adalah Lan Nu. Karena di awal episode dulu, Lan Nu juga menunjukkan teknik menghentikan waktu ketika Xiao Chen baku hantam melawan Lin Er. Di momen itu, Lan Nu yang membawa pergi Raja Naga kecil itu seolah-olah mereka udah saling kenal. Hal itu pun membuat Dugu makin tertarik pengen melawan Lan Nu. Karena Lan Nu membuat gairah bertarungnya semakin bergejolak setelah sadar jika Lan Nu berhasil menjinakkan Raja Naga kecil tersebut. Di sisi lain, Xiao Chen yang menelusuri tempat pertarungan Dugu dan Raja Naga kecil tadi, dia saat itu sih melihat ada batu prasasti yang sama seperti di alam manusia dulu. Yang mana berkat batu prasasti itu, Xiao Chen bisa mempelajari pernafasan Qi dan mulai jadi seorang kultivator. Mungkin batu prasasti di alam manusia bisa jadi berasal dari alam abadi sana, kata Xiao Chen. Setelah Xiao Chen masuk lebih dalam, dia malah diculik seorang kultivator spiritualis ruang dan waktu bernama Liu Mu. Kala itu Liu Mu salah paham nih kepada Xiao Chen dan malah menuduh Xiao Chen telah merusak tempat tinggalnya kala itu. Padahal yang bikin onar dari tadi tuh adalah Dugu yang mengejar Raja Naga kecil. Liu Mu yang cukup terkejut dengan kemampuan Xiao Chen alias dia hampir bisa mengimbangi kekuatannya. Ternyata walau mereka sama-sama di ranah transformasi tingkat 5 tuh, biasanya paling unggul adalah kultivator spiritualis ruang dan waktu. Karena dalam domain mereka sendiri bisa membuat mereka sangat kuat. Di sini Xiao Chen yang menjelaskan jika yang merusak tempat tinggal Liu Mu adalah Dugu. Liu Mu pun ngajak Xiao Chen lanjut baku hantam lagi secara sportif. Karena Liu Mu cukup tertarik dengan kemampuan bertarung Xiao Chen, siapa tahu bisa jadi rival katanya. 封神，北斗，阵法，时间为尊，空间为王是什么？看来你是真的不知道，那就立个赌约吧。我若能胜。
Setelah pertarungan mereka berdua selesai dengan hasil seri tak ada yang menang, Liu Mu pun mengakui nih jika kemampuan Xiao Chen bisa jauh lebih kuat lagi suatu saat nanti. Bahkan Liu Mu juga memuji kehebatan Xiao Chen dalam memilih rekan, dari makhluk undying sampai binatang sihir misterius yang masih dirahasiakan Liu Mu untuk saat ini. Dirasa masalah udah beres, Xiao Chen pun lanjut nyari keberadaan Lan Nu. Di sisi lain, kita pun diperkenalkan dengan sosok perempuan bernama Liu Ruyen yang berasal dari aliansi Merah Muda. Kala itu salah satu rekannya diserang kultivator dari aliansi supernya Lin Er dan ngaku-ngaku jika dirinya adalah Xiao Chen. Tujuan Lin Er sih dia pengen adu domba aliansi Merah Muda dengan Xiao Chen duluan dan akan menangkap Xiao Chen jika dia udah kelelahan. Ternyata para sekte besar yang kemarin tak mau join aliansi super tuh emang rencananya mau diadu domba oleh Lin Er, seolah-olah Xiao Chen menyerang semua orang secara membabi buta. Di sisi lain, Lin Er yang dapat laporan dari anak buahnya jika mereka udah menjalankan misi serapi mungkin. Kali ini kata Lin Er sih dia hanya perlu menunggu waktu aja. Syukur-syukur Xiao Chen bisa mati di tangan para sekte besar yang tak join aliansi super katanya Lin Er. Sedangkan di sisi lain, Xiao Chen yang sedang berkultivasi, dia dihampiri sama Ruyen dengan teknik ilusinya. Bu, 若水，对不起。萧大哥。 Xiao Chen yang mulai sadar jika semua ini adalah teknik ilusi musuh, dia pun bertanya baik-baik kenapa Ruyen menyerangnya. Padahal Xiao Chen tak pernah nyenggol aliansi Merah Muda. Dan karena Ruyen masih tak percaya semua penjelasannya Xiao Chen, dirinya pun lanjut nyerang Xiao Chen kala itu. Padahal Ruyen tahu jika kekuatan Xiao Chen di ranah transformasi tingkat 5, sedangkan dirinya tingkat 4 masih digas aja. 是凉薄的让人心伤啊！今日就换个一干二净。 Xiao Chen yang menegaskan sekali lagi kepada Ruyen jika dirinya tuh bisa-bisa saja menghabisi Ruyen, tapi dari tadi Xiao Chen tak melakukannya. Seketika Ruyen mulai terdiam membisu nih, karena jika Xiao Chen emang pelakunya, maka dari tadi harusnya Xiao Chen udah bertindak kejam. Dan karena Ruyen mulai percaya dengan Xiao Chen, dirinya malah ngajak Xiao Chen untuk join aliansi Merah Muda, daripada Xiao Chen bergerak seorang diri seperti rumor yang beredar. Dirasa tak ada salahnya juga, Xiao Chen pun bersedia nih menjalin kerjasama dengan aliansi Merah Muda. Esok harinya Xiao Chen yang melanjutkan perjalanannya itu untuk mencari keberadaan Lan Nu, dia pun diajak Keke pergi ke suatu tempat dulu karena dirinya mau menunjukkan sesuatu. Setelah sampai, Xiao Chen pun menduga jika di tempat itu Keke dilahirkan nih, di mana Xiao Chen yang bertanya kepada Keke apakah dia tak kenal orang tua maupun kerabatnya. Keke pun menunjukkan kenangan di masa lalunya saat dirinya dilahirkan ke dunia sana sebatang kara. Xiao Chen yang merasa iba dengan Keke karena mereka berdua berada di alam abadi sana tanpa kenal siapa-siapa. Untuk sekarang mereka berdua akan saling melengkapi satu sama lain. Di sisi lain, Yan Qingcheng dan Lin Er yang mencari keberadaan Raja Naga melalui harta pemberian leluhur manusia pohon. Mereka kala itu sih dihampiri sama Dugu yang saat itu mencari keberadaan Lan Nu. Kala itu Yan Qingcheng yang kabur ninggalin Lin Er gitu aja, datanglah Lan Nu untuk melindungi Lin Er. 让我见识你的剑，听手吧。终于出来了。 Di sisi lain, Yan Qingcheng yang saat itu menyebarkan berita jika Lin Er tewas dihabisi Dugu, dia kala itu sih nggak sadar aja nih guys, jika karakter Lin Er punya perlindungan plot armor yang nggak ngotak banget dari developernya.
Di momen itu, Xiao Chen yang mendengar suara ribut di tempat Dugu tadi, Xiao Chen pun menduga jika sosok wanita bercadar itu adalah Lan Nu yang sedang menyembunyikan identitas aslinya. 是君子气。 黑鹰剑，剑挑四方强者，50多年从未懈怠，3次学剑。 Lin Er yang saat itu hanya bisa menduga aja jika yang menyelamatkan kala itu sih adalah Lan Nu, karena pedang yang digunakan sosok misterius itu begitu mirip dengan pedang milik Lan Nu. Kala itu Dugu yang tak terima dipermalukan seperti ini, dia pun nyuruh Lan Nu untuk serius karena Dugu akan mengerahkan semua kekuatannya. Alih-alih menanggapi tantangan Dugu dengan serius, Lan Nu hanya menggunakan ranting kayu sebagai senjata. Sambil berkata jika pakai ranting ini doang, dia udah cukup untuk mengalahkan Dugu. 赵灵儿，与他对阵的那名女子是谁？ 一心一剑， 我刚力何以为锋？ Lan Nu yang ngajak Lin Er pergi dari sana ninggalin Dugu seorang diri. Terlihat jika Dugu masih tak terima nih guys, kalau dirinya kalah melawan ranting pohon barusan. Dan ketika mereka bertiga terhisap masuk ke suatu portal ruang karena Dugu tak sengaja menginjak jebakan di lantai sana, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Waduh, kira-kira mereka bertiga pindah kemana ya guys? Jika kalian tahu silahkan komentar di bawah. Untuk lanjutannya sabar ya, karena sedang admin edit juga untuk konten berikutnya. Jika kalian suka dengan pembahasan admin Sobat Sinema, jangan lupa kasih like-nya ya. Akhir kata, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.